suami mulai mencari nafkah, bagaimana cara mencarinya? Yang standar Quran surah kedua Al-Baqarah 168. Kalau Anda ingin lebih daripada standar, baru bergerak, rezekinya sudah menanti Anda. Kalau betul-betul belum bergerak, tapi rezeki sudah mencari Anda. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Kami wahyukan kepada kami Muhammad seperti kami wahyukan kepada nabi-nabi sebelum kamu sampai ke Nabi Nuh, bahkan Nabi Adam alaihissalam. Apa yang diwahyukan? Ini kalimatnya. Udah. Jadi kalau Anda urutkan dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW, tidak pernah ditemukan nabi diutus oleh Allah kecuali dibekali oleh ini. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Mani bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfahsha bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Shala bin Kinan bin Anwas bin Tif bin Adam alaihissalam. Tidak pernah antum temukan kecuali setiap diutus pasti ada ini. Nabi Muhammad SAW ketika diutus untuk seluruh makhluk sampai dengan selesai kehidupan di muka bumi ini pun tidak lepas dari ini. Dalilnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, posisi paling tinggi di pertengahan, dan diturunkan di bulan yang sedang kita lalui saat ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Adik kita tadi bacakan antara jeda tarawih sampai dengan ke salat witir. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan itu yang sangat istimewa diturunkan Al-Quran. Belum selesai ayatnya. Apa Al-Quran ini? Apa esensinya? Apa fungsinya? Untuk apa diturunkan? Lihat, teruskan ayatnya. Hudan. Ini. Hudan. Bedanya, kalau zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, karena umatnya terbatas, maka hudan ini hanya untuk berlaku bagi kaumnya saja. Terbatas sifatnya. Terbatas sifatnya, termasuk Nabi Isa. Nabi Isa itu hanya wilayah di Palestina saja, nggak boleh keluar dari situ, nggak boleh keluar. Jadi kalau misalnya ada orang mengaku membawa ajaran Nabi Isa sampai ke Indonesia, sampai ke Australia, kejauhan itu, nyasar. Seharusnya cuma di sana aja, nggak boleh keluar. Tapi Nabi Muhammad tidak, kalimatnya linnas, untuk semua makhluk bernama manusia sampai kehidupan berakhir. Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Lihat, hudan. Ini poinnya. Jadi ketika Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, ada statement dalam Al-Quran, langsung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa saat saya turunkan Quran ini, isinya dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu bukan bacaan biasa, tapi isinya ada pedoman kehidupan dari awal sampai dengan akhir surahnya, yang bila kita pelajari dengan baik, kita baca, kita praktekkan, dijamin oleh Allah. Makhluk manapun bernama manusia mengamalkan isi Quran, dijamin hidupnya tenang dan senang. Pasti. Pasti. Bahkan kalimatnya nas, sepanjang bernama manusia. Jangankan orang beriman, dia tidak beriman pun atau belum beriman pun, tapi mau mengambil pertanyaan, dia bisa mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya atau kesenangan dalam aktivitasnya sesuai dengan capaian yang diinginkannya. Paham sampai sini? Nah, jadi termasuk kita saat ini, ketika menjalani kehidupan yang diinginkan oleh Allah, hidup kita itu ini tenang. Ini bukan gelisah. Jadi kalau ada orang saat ini misalnya gelisah hidupnya, gelisah di rumah tangga, tidak pernah tenang, atau tidak tenang di pekerjaannya, atau di kantor jadi champion, tapi di rumahnya tidak pernah selesai persoalan, yang salah mungkin bukan antum nggak mampu menyelesaikan, tapi mungkin antum nggak baca petunjuknya. Karena ada semua di sini. Jadi kalau kita urutkan, saya mau bacakan ya, tapi Anda nggak usah catat ya. Dia untuk pengetahuan saja. Ya, saya mau sampaikan begitu lengkapnya dari Quran itu sampai sebelum kita lahir, sampai kita mau kembali kepada Allah. Ya, saya tunjukkan cepat. Misal, sebelum kita dilahirkan masih dalam kandungan, bagaimana supaya kandungan ini ringan dijalaninya sampai ke persalinan, terlahir bayi dengan selamat, dan terlahir sebagai harapan anak soleh. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 189. Ketika dia dilahirkan, bagaimana caranya supaya ASI-nya mengalir dengan baik?
Kemudian didapati pembagian tugas antara suami istri, pertama kali punya keturunan supaya baik, tidak ada perselisihan di dalamnya. Quran surah kedua ayat 233, posisi paling kanan sebelah bawah. Kalau mau disempurnakan silahkan berikan ASI sampai usia 2 tahun. Dari 2 tahun sampai ke pendidikan dini. Bagaimana dididik supaya dia mengenal Allah lebih dini, dekat dengan orang tuanya, berakhlak mulia. Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan ayat 19-nya. Kemudian dia mulai belajar secara serius bagaimana supaya cepat paham, mengerti apa yang dipelajari, kembali mengajarkan lagi pada yang ia tinggalkan, mungkin keluarganya. Quran surah ke-9 ayat 122. Kemudian pelajaran yang baik kata Allah bukan cuma sekedar dia pintar saja, karena yang begitu banyak, tapi pelajaran yang dia dapatkan, pengetahuan mesti mendekatkan dia kepada Allah. Imannya pun ikut naik. Quran surah 58 ayat ke-11. Dia mulai naik lagi, dia mulai bertemu dengan kawannya, mulai terlibat pergaulan. Mungkin juga dia harus kantor bagaimana menemukan pergaulan yang baik. Bagaimana bergaul supaya tidak terjebak dalam pergaulan bebas. Takwanya tetap meningkat dengan siapapun dia bergaul, dimanapun dia berada. Quran surah 49 ayat ke-13-nya. Sampai dia kemudian menemukan pasangan dalam hidupnya. Kalau memang benar-benar tertarik, bagaimana cara melamarnya. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Terjadi pernikahan, Quran surah ke-30 ayat 21. Setelah menikah, bagaimana membagi tugasnya supaya tidak kaget menjalani rumah tangga pertama kali. Maka petunjuknya di Quran surah ke-4 ayat 34. Kemudian suami mulai mencari nafkah. Bagaimana cara mencarinya? Yang standar Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Kalau Anda ingin lebih daripada standar baru bergerak, rezekinya sudah menanti Anda. Quran surah kedua ayat 172. Kalau betul-betul belum bergerak tapi rezeki sudah mencari Anda. Quran surah ke-7 ayat 96. Tapi Anda mesti hati-hati, karena dalam pekerjaan itu kadang-kadang tidak mudah. Ada naik turun, ada orang tidak suka dengan Anda, ada iri hati dengan pekerjaan Anda akan menghadapi tantangan. Maka hadapi dengan amalan di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Tantangan ini kadang-kadang berat, membuat kadang-kadang Anda gelap, sulit, seperti terjebak dalam suasana awan mendung yang menghimpiti. Ya, jangan khawatir, kembali kepada Allah, amalkan di Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Ibu juga begitu, jangan dikira mudah. Mungkin bisa merawat anak-anaknya yang tidak semudah mengerjakan pekerjaan Anda di kantor. Kadang-kadang dia rewel, kadang berkata kadang main botol, kadang antum sendiri yang ribut, itu kan? Baik, maka mengatasinya Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Sampai kemudian kadang-kadang capek, lelah apa? Kalau cuma sakit biasa kecil-kecil, Quran surah 26 ayat ke-80. Kalau kemudian sakitnya divonis, ini nggak mungkin nih. Kata dokter nggak ada obatnya. Mereka sudah give up, hand up bahkan, ini nggak ada nih. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Kembali kepada Allah, amalkan Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Ya, kemudian terus lagi, rumah tangga berjalan, bahkan ada yang belum dikarunia Allah keturunan, misalnya, jangan putus asa. Karena jangankan antum, Nabi dulu pun pernah ada yang begitu, tapi nggak pernah putus asa. Dia tetap berdoa, bermohon kepada Allah, bahkan dikatakan mustahil punya keturunan, tapi dia tetap punya harapan. Bermohon kepada Allah. Bagaimana permohonannya? Quran surah 19 ayat kedua sampai dengan ayat 15-nya. Kapan dilakukan? Di Quran surah ketiga ayat 38 sampai dengan 39-nya. Sampai Anda dapatkan peningkatan kualitas kehidupan dan bersyukur. Bagaimana caranya supaya dijaga nikmati oleh Allah? Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Tapi kalau ada ujian, sifatnya bisa 3. Bisa sedang, bisa kecil, sedang, ataupun berat. Quran surah kedua ayat 214. Menghadapinya di Quran surah ketiga ayat 142. Cara sabarnya di Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Sampai kemudian Anda naik lagi. Anda usia 40 tahun lebih, orang tua masih ada. Bagaimana cara membalas baktinya? Walaupun itu sulit dilakukan. Tapi Anda bisa coba amalan di Quran surah ke-46 ayat ke-15. Sampai semakin sepuh, Anda merasa akan hidup selamanya? Tidak. Maut bisa datang menjemput Anda. Bagaimana cara menjemputnya? Ya, dia datang dengan Quran surah ketiga 185. Maka diambil, kalau ingin tenang, nyaman, enak panggilannya, maka amalkan amalan di Quran surah ke-89 ayat 27 sampai ayat 30. Tapi kalau ingin sedikit menegangkan menghadapi maut sambil dipukulin malaikat, boleh. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Siapa yang ngambil maut? Namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat ke-11. Kemana setelah kita dicabut nyawanya itu, setelah mautnya hilang? Kemana kita pergi? Maka diinfokan oleh Quran supaya siap-siap. Bukan supaya direnungkan atau takut darinya. Siap-siap. Karena mau tidak mau kita akan melewatinya. Baik, Anda akan masuk ke alam kubur. Bagaimana suasananya ya Allah? Saya tahu malam pertama di alam dunia. Bagaimana malam pertama di alam kubur? Maka pelajari yang enak di Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Tapi kalau pengen seperti Fir'aun ditampakkan neraka dari pagi sampai dengan petang, boleh. Quran surah ke-40 ayat 46 sampai dengan 47. Setelah itu masuklah hisab. Ada yang masuk surga tanpa hisab. Quran surah kedua ayat 25. Ada yang masuk neraka tanpa hisab. Ada. Quran surah ke-18 ayat 100 sampai 101. Posisi paling kiri sebelah atas.
Sampai kemudian ada yang belum masuk surga karena bagusnya amalannya, dia bisa melihat Allah tanpa hijab. Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan 23. Sampai Anda masuk ke dalam surga, surganya pun dipecah oleh Allah. Ada surga tingkat paling tinggi bersama para nabi dan rasul. Quran surah keempat ayat 69. Ada di taman surga, keindahannya tak terlukiskan. Allah langsung yang kasih nikmatnya. Quran surah amalannya di Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Ada surga seluas langit dan bumi. Ada di Quran surah ketiga 133 sampai 134. Yang nggak masuk ke sini, tempatnya di neraka. Kalau amal salahnya lebih banyak daripada amal solehnya. Amal soleh 49,99%, amal salahnya 50,001%. Masuk ke neraka. Tingkat paling ringannya neraka itu ada di Quran surah keempat ayat 56. Tingkat paling dahsyatnya Jahannam bersama orang munafik dan kafir ada di Quran surah keempat ayat 140-nya. Posisi paling kiri sebelah bawah. Tapi teman-teman sekalian, ada yang 50% amal soleh, 50% amal salah. Masuk ke mana dia? Imam kita mungkin besok akan teruskan. Itu ada di ayat ke-45, 46, 47 surat Al-A'rafnya. Dia tidak dulu di surga, tidak juga di neraka, tapi dia akan tinggal di tempat yang lebih tinggi antara keduanya. Yang di surga bisa kelihatan, yang di neraka dia takut untuk mendengarnya. Sehingga memohon kepada Allah untuk dipindahkan dia ke surga. Maka rahmat Allah turun kepada dirinya, dipindahkan dia dari situ ke surga. Setelah dia menunggu selesai proses hisab. Yang satu harinya sampai dengan 1000 tahun. Satu detiknya 48 hari. Tayyib. Ada semua? Apa yang nggak ada? Ada semuanya. Ayat rumah tangga ada di Quran, ayat tentang ayah ada di Quran, ayat tentang ibu ada di Quran, ya, ayat tentang usaha ada di Quran, ayat tentang diplomasi ada di Quran, bahkan contohnya ada semua. Dari orang kaya yang paling berhasil, bahkan punya kedudukan seperti Sulaiman, sampai lawannya pun kontranya ada, yang punya kedudukan tapi durhaka seperti Firaun, atau yang punya harta benda yang hebat, tapi juga jadi pengusaha hitam seperti Korun. Ada semuanya. Antum tinggal pilih yang mana. Ayatnya ada, kisahnya ada, contohnya ada, kemudian akibatnya ada. Kalau dengan semua sejelas itu belum mampu membuat antum tertarik untuk menggalinya, butuh dijelaskan seperti apa lagi? Halo?